kelihatannya gampang tapi susah ini ternyata balance antara otak kiri otak kanan. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog, dan kali ini kita bersama Mbak Amelia Fong, salah satu pendiri ya Mbak ya, di yayasan Di Belanda ya. Di Belanda ya, pendiri yayasan Alzheimer Belanda, dan kita akan diskusi tentang Alzheimer, apa tuh Alzheimer, dan kebetulan ada nih yang narasumbernya di sini nih. Oh iya Mbak, siapa nih? Saya dengan Mbak Amalia siapa nih? Ya, jadi halo, salam kenal semua. Saya Amalia Fong Utomo. Di Belanda saya ketua Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland. Nah, itu salah satu dari 21 cabang chapter dari Yayasan Alzheimer Indonesia di Indonesia, berpusat di Jakarta. Yang kebetulan saya sekarang tuh lagi menjabat wakil ketua yayasan. Orang ada yang udah tahu nih tentang Alzheimer dan ada yang belum tahu tentang Alzheimer. Kira-kira Alzheimer itu apa ya Mbak? Kalau bagi yang belum tahu nih kira-kira. Jadi aku coba jelaskan sedikit, mungkin nanti juga bisa dilihat di website atau di buku ya, banyak sekali literasi yang kita punya. Ya, Alzheimer itu jadi sebetulnya penurunan daya ingat, penurunan fungsi otak, bukan penurunan daya ingat ya, penurunan fungsi otak. Jadi karena ada sesuatu yang terjadi di otak kita, nah itu disebut Alzheimer. Sebetulnya banyak kan, yaitu Alzheimer adalah bagian dari demensia, tapi intinya adalah Alzheimer itu penurunan fungsi otak. Penyebab-penyebabnya ya. Ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa aja? Kalau penyebab dari Alzheimer itu beragam ya, tentu aja dari pola hidup yang memang kurang baik, atau memang misalnya juga bisa di-trigger ya dari penyakit yang sudah ada. Jadi misalnya dari jantung atau dari diabetes, atau bisa juga dari bukan penyakit psikis tapi penyakit mental misalnya gitu ya. Itu bisa dari situ kalau misalnya penyebabnya ya, sangat bermacam-macam triggernya. Trigger banyak banget ya. Nah, Dan bisa terjadi pada lansia. Gitu. Terus kalau kita ingin tahu ini gejalanya itu kita benar, oh ini kita terkena Alzheimer, oh ini bukan gitu, apa aja kira-kira gejalanya? Jadi ini di sini ada beberapa brosur, yaitu ini ada brosur yang panjang ini, akordion, ini adalah brosur 10 gejala demensia. Ini bisa dilihat juga videonya di YouTube-nya Alzheimer Indonesia, nanti kalau mau lebih detail, tapi di sini akan kita jelaskan juga. Yang pertama itu yang tadi seperti aku bilang, itu gangguan daya ingat gitu ya. Jadi kalau udah mulai kayaknya sedikit-sedikit lupa gitu. Ada lupa sesuai usia dan ada juga lupa yang mengganggu kegiatan. Jadi kalau lupa-lupa misalnya, aduh itu namanya siapa, tapi gue inget mukanya gitu kan ya. itu mungkin bisa aja normal karena memang kita nggak sering ketemu orangnya ya gitu ya. Dia emang nggak terekam di memori, tapi dan itu nggak mengganggu juga keseharian kita kan kalau lupa sesekali. Jadi itu belum. Jadi tapi di situ ya gangguan daya ingat yang sudah mengganggu ini sehari-hari. Nah, yang kedua itu sulit fokus. Jadi misalnya kalau kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti mau telepon atau misalnya mau menyalakan TV, nah itu udah mulai kayak sulit gitu kan ya. Gitu. Susah untuk fokus. Jadi mungkin ya, dan terutama untuk pekerjaan yang sederhana gitu. Kok susah ya gitu. Atau yang biasa masak, mungkin biasanya masak ini tuh gampang gitu kan ya, menu ini gampang, kok sekarang jadi agak-agak kurang fokus gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga ini sulit melakukan kegiatan yang familiar. Nah, ini juga kode kerasnya gitu ya. Kan banyak kegiatan yang biasa kita lakukan familiar, misalnya tiap pagi bikin teh, tiba-tiba kok kurang nggak bisa gitu kan ya, kok sulit gitu kan ya. Misalnya mau pergi kemana gitu kan ya, kok
mau ke rumah Mas Romi ini tiap hari nih, misalnya aku ke rumah Mas Romi, kok tiba-tiba salah jalan kok nggak tahu ya gini, tadi mau kemana ya gitu, padahal gitu kan ya. Nah, salah jalan itu ini yang keempat nih, disorientasi. Oh gitu. Ya, jadi ini bisa juga disorientasi itu bisa waktu, tempat, tanggal dan hari gitu. Maaf ada suara mungkin ya. Nah ini misalnya jadi lupa tanggal berapa, hari apa gitu kan ya, atau misalnya ya ini banyak juga makanya lansia yang hilang. Sering ya kadang-kadang kan lansia hilang. Lagi jalan-jalan tiba-tiba hilang, nggak tahu di mana gitu. Karena lupa dengan pulangnya. Disorientasi, semua terlihatnya sama gitu. Kemudian yang kelima, kesulitan memahami visuospasial. Nih kata-katanya agak susah. Tapi ini sebetulnya kata-kata gampangnya itu adalah kesulitan untuk membaca atau mengukur jarak, menentukan jarak, membedakan warna gitu ya, seperti itu. Jadi kayak kita mau bikin teh gitu, mungkin terus tiba-tiba nuangin air ternyata ditumpah karena kita pikir udah di sini padahal di sana gitu. Kemudian juga anak tangga biasanya kita pikir udah nyampe bawah, ternyata belum jatuh. Yang seperti itu ya kalau sesekali mungkin masih oke, memang ini aja ya slordeg kalau kata orang Belanda ya. Tapi mungkin kalau udah mengganggu, nah itu udah mungkin kode keras. Yang keenam itu gangguan berkomunikasi. Nah ini banyak juga kalau misalnya kita kan, kalau orang tua kita kadang-kadang suka kok jadi baperan, kok jadi sensitif, kok gampang marah ya. Dan pemilihan katanya tuh kadang-kadang misalnya kok kita jadi sakit hati, kok ngomongnya gitu sih gitu. Mungkin karena mereka sudah tidak bisa memilih kata-kata yang tepat gitu. Jadinya ya mungkin kurang pas ya. Gitu. Terus ini ketujuh, menaruh barang tidak pada tempatnya. Ini juga yaitu karena dia suka lupa gitu. Jadi naruh misalnya dan naruh misalnya remote dia taruh di lemari atau taruh di kulkas, dipikirnya lemari misalnya seperti itu. Atau uang dia taruh pada saat itu dia mau taruh di mana gitu. Terus dia ingatnya di mana. Nah, ini juga dapat membawa ke jadi nuduh gitu misalnya. Kamu ngambil uang aku taruh di mana gitu kan. Padahal dia yang lupa gitu misalnya. Karena ya itu gitu. Yang ke-8, salah membuat keputusan. Nah ini misalnya yaitu pakai baju nggak pas gitu, atau kaos kaki belang-belang, atau bayar misalnya salah 550.000 kasih 5.000. Iya kayak gitu. Jadi kan gimana gitu ya, serba salah. Nah ini dari semua 8 tadi tuh yang diberikan adalah karena dia banyak handicap gitu ya, jadi dia jadi minder kan. Jadinya dia ke-9 ini menarik diri dari pergaulan. Jadi sebetulnya tuh jangan sampai gitu, karena takutnya kebanyakan ceritanya adalah karena dia takut kalau dia pergi-pergi tuh dia melakukan hal-hal yang tadi itu. Jadi mendingan nggak pergi gitu. Jadi mulai menarik diri. Yang akhirnya ke-10 ini adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Oh, karena faktor tadi itu ya, Mbak ya. Faktor tadi itu berubah jadinya. Jadi gampang marah atau gampang kayak gitu ada? Iya, gampang marah. Terus kemudian ngerjain apa-apa nggak pas gitu kan. Dia mau pergi juga takut nyasar. Gitu, tanggal hari nggak tahu gitu. Akhirnya bisa juga kemarahan dan kekecewaan terhadap diri sendiri gitu ya. Jadinya ya banyak sekali yang perlu. Kalau boleh kita tahu, ini Alzheimer itu penyakit bawaan atau genetika atau gimana? Jadi emang banyak sekali juga yang bertanya seperti itu. Jadi sebetulnya ya Alzheimer ini kan belum ada obatnya ya sampai sekarang gitu. Jadi banyak yang khawatir lah ya kalau dapat terkena penyakit ini. Nah
Sebetulnya genetika itu lebih kepada lifestyle suatu keluarga, Mas. Jadi misalnya satu keluarga itu pola makannya seperti apa, pola olahraga, dan pola pendidikan juga, terus kemudian situasi emosional di dalam suatu keluarga itu kan beda-beda. Ada yang suka makan berkolesterol tapi malas olahraga di dalam suatu keluarga, itu kan habit ya di dalam suatu, karena itu yang membuat ya misalnya genetis itu ya tentu saja mungkin di dalam tubuhnya ya itu secara fisik berarti ya harus sama banyak kegiatan gitu ya, banyak kegiatan fisik dan mental yang selalu mengasah otak ya. Jadi kan ya kita kan selalu olahraga, kan pola hidup sehat itu apa sih, makan yang seimbang, gizi yang seimbang, tidur yang cukup, olahraga teratur, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau di sini bersosialisasi itu penting. Nah, kalau misalnya, yang kita suka lupa tuh kan olahraga tuh kita pikir buat fisik ya, gitu, buat ya memang sih kadang-kadang kalau kita olahraga kita jadi seger ya, otak kan jadi aliran darahnya juga bagus. Nah, tapi yang kita suka lupa tuh otak itu kan juga organ. Nah, organ itu perlu. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasinya ya, yang tadi itu, atau ada cara lain untuk mengatasi untuk nggak sampai jadi Alzheimer gitu? Jadi ya karena kita perlu melatih otak, ada yang namanya senam otak, brain gym ya. Kita sering brain gym gitu, kayak jadi balance antara otak kiri, otak kanan gitu ya, yang kayak gini. Ini kelihatannya gampang tapi susah ini ternyata balance antara otak kiri, otak kanan. Itu ngatur gini ya? Coba. Ayo. Loh, iya, diganti. Susah ya. Yang di depan tuh yang 2, ya kan? Nah, ini gimana ya? Nah, itu loh. Ini tuh otak kiri. Ya? Iya. Kalau nggak biasa itu. Ya, ini kelihatan gampang tapi. Susah. Ya itu simple antara balance otak kiri, otak kanan. Sesimpel itu. Jadi dia kalau begini kan udah biasa refleks ya, gitu. Nah, itu banyak sekali lah, nanti bisa dicari juga ya. Kalau di Google tuh banyak lah, brain gym, senam otak itu banyak. Di Alzheimer Indonesia juga nanti ada di channelnya. Tapi balik lagi sebetulnya sesuai dengan minat juga. Kalau suka belajar bahasa bagus karena kan itu. Suka nari bagus, tarian baru gitu. Terus TTS, catur ya, olahraga yang membutuhkan strategi dan otak gitu kan ya, bagus. Jadi intinya sebetulnya kegiatan yang baru yang membuat otak tuh sedikit berpikir lebih berfungsi. Itu apapun lah, mau mencoba menu baru, mau olahraga baru, mau apapun gitu, itu yang sesuatu yang baru lah. Itu terus bagus. Apa kaitannya Alzheimer Belanda dengan Alzheimer Indonesia dengan orang yang kena Alzheimer-nya gitu, Mbak? Oke. Jadi Alzheimer Indonesia sendiri itu berdiri dari 2013. Kemudian kita mempunyai sejarah tuh kerjasama dengan Belanda di masa bukan masa lalu, dulu gitu ya. Tapi dulu tuh one off gitu. Jadi sekali datang kasih seminar terus udah. Nah, sekarang kita ini sedang ada namanya twinning program. 3 tahun pertama dan kemudian 3 tahun kedua sekarang lagi berlangsung. Nah, itu adalah suatu program, ada 5 work area nanti juga. Nah, di situ itu pemerintah Belanda dan pemerintah Belanda lewat Alzheimer Nederland itu bekerja sama dengan Alzheimer Indonesia Nederland, dan Alzheimer Indonesia ini memberikan pertama transfer knowledge Belanda ke Indonesia. Kemudian juga peningkatan kualitas dari advokasi dari personil yayasan ya, nakes-nakes juga di situ. Terus kemudian adaptasi dari seperti ini adalah buku dari Dementie and Nu, itu bahasa Belandanya yang kemudian kita translate dan kemudian kita adaptasikan ke kultur bahasa Indonesia gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Dan juga karena kita di Belanda, jadi
Kita juga punya di Belanda ini untuk akses imigran Indonesia yang di Belanda gitu. Untuk orang Belanda lebih tahu kultur Indonesia seperti apa. Seperti itu. Apakah nanti ada orang yang butuh menghubungi Alzheimer kemana gitu Mbak atau ya? Jadi kita ada websitenya www.alzi.or.id. Di situ nanti bisa ditemukan hotline-nya juga, hotline kita. Terus untuk yang di Belanda ada www.alzinet.org. Ya, belum ada hotline. Kalau yang di Belanda ada alamat emailnya, kontaknya untuk yang dan kita juga ada chapter-chapter di seluruh Indonesia yang bisa dihubungi nanti kalau memang ada. Dan kita ada kegiatan rutin, webinar, konsultasi gitu. Nanti kita taruh di bagian kolom deskripsi di bawah ini, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Kita sudahi dulu video ini tentang Alzheimer. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa ke Mbak Amelia dan kita taruh di kolom deskripsi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe video ini dan stay tune di Army Vlog. Bye bye.